action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Asahan, kelas 1D, Prodi Manajemen semester 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah PKN dengan dosen pengampu Bapak Emil Siregar, SH.MH. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 3 anggota yang bekerja sama untuk memenuhi tugas yang berjudul Hak Asasi Manusia. A few moments later. Konsep hak asasi manusia. Hak, klaim atau tuntutan yang sah atau yang dapat dibenarkan dari orang atau kelompok orang terhadap yang lainnya atau terhadap masyarakat untuk memenuhi atau menghormati sesuatu yang dituntut itu. Hak asasi, klaim atas sesuatu yang dimiliki untuk dikuasai manusia sejak lahir, tumbuh, dan ada di alam semesta ini. Jadi, kita diberikan sehingga tidak bisa dirampas. Hak fundamental atau hak dasar. Hak asasi manusia dimasukkan ke dalam konstitusi mengakibatkan hak asasi manusia menjadi memiliki karakter hukum sehingga kalau digunakan istilah asing Menschenrechte berubah menjadi Grundrechte atau Belanda atau Human Rights berubah menjadi Fundamental Rights. Sayangnya, dalam bahasa Indonesia tidak jeli membuat undang-undang hak-hak asasi manusia atau undang-undang hak-hak fundamental. Struktur hak. Struktur hak dibagi menjadi dua, yaitu objek hak dan subjek hak. Subjek hak, orang yang memiliki hak atau si pemilik hak. Objek hak, menuntut pembunuhan isi hak itu. Hubungan hak dengan kewajiban. Kewajiban diimplikasikan oleh hak menjadi dua, yaitu kewajiban negatif dan kewajiban positif. Kewajiban negatif yaitu kewajiban yang memerintahkan orang untuk tidak mengintervensi relasi antara seseorang dengan apa yang menjadi haknya. Kewajiban positif yaitu kewajiban yang memerintahkan orang untuk menciptakan atau mempertahankan relasi antara seseorang dengan apa yang menjadi haknya. Hubungan hak dengan kewajiban, contohnya seperti hak untuk hidup. Kewajiban negatifnya seperti kewajiban untuk tidak mencabut nyawa orang itu. Kewajiban positifnya seperti kewajiban menyediakan makanan atau sumber daya lainnya yang dibutuhkan orang itu untuk mempertahankan hidupnya. Hak negatif dan hak positif. Hak mengimplikasikan kewajiban negatif. Hak negatifnya itu seperti pemenuhan hak tidak memerlukan campur tangan dari orang lain. Hak negatif dan hak positif. Hak yang mengimplikasikan kewajiban positif, hak positifnya itu seperti pemenuhan hak itu memerlukan campuran tangan dari orang lain. Negatif absolut mengimplikasikan kewajiban yang harus dipatuhi kapan saja dan di mana saja. Contohnya, kebutuhan hak negatif untuk hidup membuat nyawa pemiliknya tidak dapat diambil oleh siapapun atas dasar sifat hak negatif dan hak positif. Hak positif yaitu kondisional mengimplikasikan kewajiban yang harus dipatuhi di dalam kondisi tertentu. Hubungan hak dengan kewajiban, contohnya hak mengimplikasikan kewajiban negatif yaitu hak negatif pemenuhan hak tidak memerlukan campur tangan dari orang lain. Hak manusia atau hak asasi dan hak artifisial yaitu hak asasi atau disebut dengan hak alamiah, hal yang dimiliki seorang hanya karena ia manusia. Dua, hak ini meletakkan pada manusia sejak awal mula kehidupan hanya atas dasar kenyataan bahwa ia manusia. Hak manusia, hak asasi dan hak artifisial. Hak artifisial yaitu hak yang dimiliki seseorang yang baru lahir dari cara yang sah termasuk kesepakatan, undangan, undang-undangan atau kontrak tertentu. Karakteristik yaitu yang pertama, hak asasi dianggap sebagai fundament yang di atasnya seluruh organisasi hidup bersama harus dipenuhi. Yang kedua, universal, dimiliki oleh manusia tanpa membedakan ras, suku, bangsa, negara, agama, bahasa, kelamin, dan usia. Yang ketiga, toleransi, yaitu bukannya tanpa batas, namun yang bisa membatasi hak adalah hak juga demi realisasinya hak-hak orang lain maupun hak-hak tersendiri. Teori relativisme yaitu keberatan utama terhadap pendekatan universalitas HAM datang dari penganut teori relativisme budaya yang menganggap teori hukum alam dengan tekanan pada pendekatan universalitas sebagai pemaksaan nilai-nilai dari sebuah komunitas budaya lainnya. Paham universalitas mewarnai Dumai, tapi tidak mengabaikan kontekstualitas HAM sebagaimana terungkap dalam pasal 29 Dumam ayat 1 yang berbunyi, setiap orang mempunyai kewajiban terhadap suatu masyarakat di mana ia mendapat kemungkinan untuk mengembangkan pribadinya dengan penuh dan utuh. Teori relativisme budaya atau kultural relativisme teori. Gagasan tentang relativisme budaya mendalilkan bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber kebebasan, hak atau kaidah moral. Karena itu, hak asasi manusia dianggap perlu dipahami dari konteks kebudayaan masing-masing negara. Semua kebudayaan mempunyai hak hidup serta martabat yang sama
harus dihormati. Berdasarkan dalil ini, para pembela gagasan relativisme budaya menolak universalisasi hak asasi manusia, apalagi bila ia didominasi oleh satu budaya tertentu. Masih Universitas Bertrand Revkaharan, seorang profesor hukum di Universitas Columbia, mendefinisikan konsep universalitas hak asasi manusia melalui pertanyaan-pertanyaan sederhana. Yang pertama, apakah manusia ingin hidup atau mati? Apakah manusia mau disiksa atau diperbudak? Yang kedua, apakah manusia mau hidup bebas atau hidup dalam penjara? Yang ketiga, apakah manusia mau diperbudak? Yang keempat, apakah manusia mau menyatakan pendapat khususnya mengenai bagaimana warga negara diatur dalam suatu pemerintahan, merupakan dasar bagi afirmasi mengenai apa yang dianggap sebagai hak asasi manusia universal. Prinsip-prinsip dasar HAM. Yang pertama, kebebasan, yaitu kebebasan positif adalah bebas melakukan sesuatu, dan kebebasan negatif bermakna bebas dari tekanan pihak lain. Yang kedua, kesetaraan, yaitu masyarakat adanya perlakuan yang setara pada situasi sama harus diperlukan, dengan sama pada situasi yang berbeda diperlukan dengan berbeda pula. Yang ketiga, non-diskriminasi, yaitu pelarangan melakukan pembedaan dengan atasan apapun kecuali diskriminasi positif, kebijakan afirmatif. Perbedaan hukum kodrat dan positivisme. Mazhab hukum kodrat atau hak asasi manusia atau positivisme hukum, yaitu gagasan inti yang termuat dalam konsep HAM adalah tuntunan-tuntunan moral perihal kewajiban manusia memerlukan lainnya secara semestinya yang potensial amat kuat melindungi orang dan kelompok orang yang lemah terhadap kesewenangan mereka yang muat. Dan agar ada dasar hukum untuk menuntut perlindungan itu, maka perlu dirumuskan dalam hukum positif. Generasi HAM. Generasi yang pertama yaitu kebebasan, kedua individual, yang ketiga sipol. Generasi dua, yang pertama yaitu kesamaan, yang ketiga individual dalam hubungan dengan hubungannya dengan masyarakat, yang ketiga ekosop. Generasi yang ketiga, yang pertama adalah solidaritas, yang ketiga kolektivitas, yang ketiga pembangunan.